Hai semua, kembali lagi dengan saya Putri Oktavinanti dari Universitas Pelita Harapan Pendidikan Matematika 2017. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai elips. Apa aja yang akan kita pelajari dalam video kali ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai graf, yaitu grafik dari elips itu sendiri. Yang kedua, kita akan belajar mengenai equation anatomy. Apa sih itu equation anatomy? Mari kita langsung saja lihat video kali ini. Semoga dapat membantu dan selamat menonton. Baik teman-teman, di sini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai elips, khususnya di dalam grafik dan juga equation anatomy. Jadi di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ialah, apakah mungkin grafik dari elips itu menjadi lingkaran? Jika mungkin, dalam kondisi seperti apa? Yang pertama ya. Yang kedua itu adalah, apakah mungkin kita bisa menentukan pusat dari elips itu hanya dengan melihat persamaannya saja? Jika mungkin, bagaimana? Jadi yang nomor 2 itu maksudnya adalah, kalau kita mengetahui persamaan elips seperti ini misalnya, kita bisa langsung tahu tuh titik pusatnya berapa, di mana gitu ya. Yang ketiga adalah, bagaimana cara kita menentukan sumbu semi minor dan juga sumbu semi mayor dari elips hanya dengan melihat persamaannya saja. Hampir sama seperti soal nomor 2. Jadi ketika kita melihat persamaan seperti ini, kita bisa langsung mengetahui sumbu semi mayornya berapa dan sumbu semi minornya berapa, seperti itu. Yang keempat dan juga yang kelima ini sebenarnya mirip ya. Jadi bagaimana bentuk persamaan itu ketika sumbu mayor dan juga minornya itu horizontal ataupun vertikal, seperti itu. Jadi kita akan langsung saja kita ke GeoGebra. Di sini saya sudah menggambar ya yang ada di grafik tadi itu seperti ini kurang lebih ya gambarnya. Nah, di sini itu kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu mengenai apakah mungkin grafik dari persamaan dari grafik elips ini bisa berubah menjadi lingkaran gitu. Terus kalau mungkin tuh pas bagaimana gitu ya. Jadi kita akan lihat dulu nih ya, ini ada bermateri. Jadi di sini tuh bentuk standar. Ya, sebelum membahas mengenai persamaan elips, mari kita ingat-ingat kembali persamaan dari suatu lingkaran. Lingkaran yang memiliki titik pusat A, B dan berjari-jari R memiliki persamaan ini. X minus A kuadrat plus Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ketika kita bagi dua ruas kanan dan juga ruas kiri, ruas kanan dan juga ruas kiri dengan R kuadrat, maka akan kita temukan bentuk persamaan seperti ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, apakah mungkin persamaan elips di gambarnya lingkaran? Pada saat apa? Pada saat besar penyebutnya ini adalah sama. Jadi kita langsung aja masuk ya. Kalau besar penyebutnya ini sama, maka bentuk yang akan kita peroleh bukan elips seperti pada umumnya kita lihat ada sumbu mayor dan juga sumbu minornya. Kita coba samakan besarnya ya. Jadi misalnya di sini sama-sama 13, maka bentuknya otomatis akan jadi lingkaran seperti yang ada di dalam materi tadi ya. Ini langsung bentuknya berubah jadi lingkaran. Jadi persamaannya persamaan elips sih, tapi bentuknya lingkaran kalau besar penyebutnya adalah sama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita ubah dulu ini ke penyebutnya tadi 5 ya. 5 kuadrat. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menentukan pusat dari elips hanya dengan melihat persamaan seperti ini. Jadi persamaannya, terus kita menentukan pusat bisa nggak sih kalau kita hanya lihat, kalau persamaannya seperti ini, maka titik pusatnya dari sini gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada persamaannya X negatif 2 kuadrat
per 13 kuadrat plus Y negatif 1 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 1. Maka dari sini kita bisa menentukan pusat dari elips itu sama persis seperti bagaimana kita menentukan pusat dari lingkaran. Jadi kita lihat di sini ada X negatif 2 dan Y negatif 1. Maka pusatnya itu adalah 2,1. Kalau misalnya di sini kita ganti angkanya jadi 4 atau 5, maka pusatnya berapa? Pusatnya itu ada di 5,1. Seperti itu ya. Jadi kita lihat aja nilainya di sini berapa. Kalau misalnya di sini diganti jadi 7, berarti pusatnya di mana? 5,7. Seperti itu. Terus apa yang berpengaruh? Jadi di sini tuh yang membedakan itu selain angkanya di sini itu apanya? Jadi di sini operasi hitungnya yang membuat dia berbeda. Ketika di sini negatif dan juga negatif, maka pusat dari elips itu akan ada di kuadran 1. Atau lebih mudah dimengerti bahwa operasi hitung di sini itu berpengaruh pada pusat dengan nilainya itu berkebalikan. Jadi kalau di sini negatif-negatif, maka pusatnya dua-duanya positif. Kalau di sini misalnya di sini positif dan di sini negatif, maka pusatnya ada di negatif 5, positif 7. Seperti itu. Ketika di sini nilainya positif, maka pusatnya itu justru negatif. Ketika di sini nilainya negatif, maka pusatnya justru positif. Seperti itu. Jadi berlaku berkebalikan, sama seperti kita menentukan pusat pada lingkaran. Lalu kita melangkah ke soal yang ketiga, yaitu bagaimana kita menentukan sumbu mayor dan juga sumbu minor. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa ada di bawah X, di sini penyebut di X itu ada lebih besar ya, 13 kuadrat, dan penyebut di Y lebih kecil, yaitu 5 kuadrat. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan recall dulu nih, apa itu sumbu mayor dan juga apa itu sumbu minor. Jadi sumbu mayor itu adalah jarak paling panjang dari elips. Itu disebut sumbu mayor. Jadi ini jarak paling panjang kan otomatis dari ujung sini sampai ujung sini kan, yaitu namanya sumbu mayor. Sedangkan sumbu minor adalah garis yang membagi dua sama besar sumbu mayor. Itu adalah sumbu minor. Seperti itu. Dan cara kita mengetahui mana sumbu mayor dan juga mana sumbu minor itu seperti ini. Kita bisa mengetahui dari penyebutnya di sini. Ketika di sini 13 lebih besar daripada 5, maka sumbu mayornya itu adalah kita ambil dari 13. Tapi bukan berarti 13 sumbu mayor, berarti 13 dikali 2, maka itu adalah sumbu mayor. Sedangkan sumbu minornya adalah 5 dikali 2. Karena di sini masih ada kuadratnya ya. Kalau misalnya tidak ada kuadrat, misalnya di sini kan 5 kuadrat kan 25. Misal di sini ditulis 25, maka sumbu minornya berarti akar dari 25 dikali 2. Di sini akar 13 kuadrat kan 169, maka jadi sumbu mayornya adalah 169 di akar dikali 2. Jadi jawabannya adalah 25. Seperti itu. Jadi kita tinggal lihat, berarti yang di dalam penyebutnya di sini yang paling besar yang mana? Itu ada sumbu mayor, dan yang lebih kecil itu adalah sumbu minornya. Seperti itu ya. Di sini juga dari penyebut ini kita bisa belajar mengenai grafik dari elips ini, apakah vertikal seperti ini atau horizontal seperti itu ya. Jadi kita akan langsung duplikat aja untuk melihat bedanya seperti ini ya. Jadi kita coba ganti. Ketika di sini misalnya 10 kuadrat ya, 10 kuadrat, dan di sini sini 10 kuadrat, 10 kuadrat, dan di sini misalnya kita tambah angka 25, jadi 25 kuadrat. Seperti ini, kita perkecil agar bisa melihat bedanya seperti ini ya. Jadi dari yang pertama ini tadi kita lihat kalau misalnya
menyebut yang di X lebih besar, maka grafik adalah vertikal yang kita ini ya, yang tidur lebih gampangnya kita ngerti. Tapi ketika besar menyebuti X lebih kecil daripada dia, maka grafik adalah horizontal atau berdiri yang hijau ini ya. Jadi akan berpengaruh di situ. Ketika sumbu mayor terletak pada X, maka